warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Taufik Pradana di Rekam Pikiran nomor 18 ya. Apa itu ya? Aku lupa oh. Pernahkah kalian sehari saja tidak melakukan apapun? Ya tentu kalian setiap harinya bangun tidur, mandi, dan makan. Mungkin tidak mandi ya, bisa saja tuh hari tidak mandi pernah. Tapi tidak melakukan apapun, tidak keluar rumah. Atau mungkin keluar rumah, tapi juga jarang sih ya. Sekarang orang keluar rumah, nggak mesti. Akan tapi sehari saja, sehari tanpa melakukan apapun, ketiadaan. Sehari saja. Atau bahkan 30 menit duduk diam, duduk dalam diam. Tidak bermain HP, tidak melihat nonton TV, tidak mendengar radio. 10 menit saja. Pernahkah kalian membiarkan diri Anda untuk hening sejenak? Ya mungkin pernah. 1 menit mungkin. Satu menit dalam diam. Setiap kali aku mikir arep gawe, setiap kali saya berpikir untuk membuat video tentang rekam pikiran, muncul pikiran apa yang ingin akan saya sampaikan. Walaupun saya sudah mengetahui ya sampaikan apapun yang ingin saya sampaikan, apapun yang saya pikirkan, kan itulah rekam pikiran, merekam apa yang saya pikirkan. Akan tapi dalam format video YouTube, maka membutuhkan value atau nilai atau pesan yang bisa diambil dari suatu video atau apapun lah yang dari video yang menjadi alasan mengapa orang harus menonton. Padahal pada akhirnya saya juga tidak peduli mau ada orang yang menonton atau tidak. Kan tujuan utama dari rekam pikiran adalah ya merekam apa yang saya pikirkan. Berbeda dengan saat saya menulis. Saat saya menulis saya juga tidak peduli kalau ada yang kalau ada yang akan membaca atau tidak. Akan tapi dalam saya menulis, saya tetap bisa menulis secara bebas tanpa harus berpikir
memikirkan apa yang pembaca akan pikirkan. Karena pada akhirnya secara psikologis saya akan terpengaruh, secara bawah sadar akan terpengaruh saat melihat angka penonton yang banyak atau penontonnya sedikit. Jadi juga mempengaruhi. Padahal kan kembali lagi pada diri sendiri, bagaimana kita bagaimana kita bisa mengontrol apa yang bisa mempengaruhi kita. Apakah saya akan membiarkan berapa orang yang menonton mempengaruhi bagaimana saya menyampaikan pesannya, ini saya katakan. Karena kadang kalau contoh saya akan membuat video, terus saya tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan, kosong, tidak ada, ketiadaan. Cuman mencet tombol rekam terus diam, nggak ada apa-apa. Sekarang jarang orang yang berhening. Kadang kalau orang merenung atau duduk sendirian terus berpikir, rasanya aneh, bukan kesumpet kenapa. Padahal kan seseorang itu perlu untuk memproses apa yang mereka alami atau experience, informasi yang mereka dapat dari dunia kan perlu diproses, perlu dipikir ulang. Dan berpikir itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Mengapa kita tidak senang untuk berpikir? Karena kadang kita memaksakan diri, memaksa suatu jawaban untuk muncul. Pada akhirnya, bagaimana suatu jawaban muncul dari sebuah pertanyaan? Banyak pertanyaan di dunia yang sudah dipertanyakan sejak dulu. Apa arti hidup? Dan beberapa hal dasar lainnya yang saya kira seharusnya semua orang tahu. Semua orang sudah tanyakan. Apa sih dewek kene? Atau bagaimana kita bertindak dalam kegiatan? Ya, bersosialisasi atau apapun itulah. Bahwasanya etika, hukum, attitude, bertingkah laku, dan ilmu-ilmu semacamnya, ilmu-ilmu bertindak, itu sudah banyak di sejarah, di masa lalu kan. Tinggal kita yang harus mencari informasi tersebut. Adanya kita yang perlu untuk meraih informasi, mencari informasi. Dan pada akhirnya di zaman sekarang sangatlah mudah untuk mencari informasi. Tapi kenapa orang tidak mau? Karena mereka sudah kebiasaan dengan kemudahan.
dan mereka tidak mau habis pikir dengan apapun. Ya mereka ya pengennya kepengen sing gampang, kepengennya wong wae ngerti. Tapi pada akhirnya kalau diwae ngerti, kalau diberitahu tentang bagaimana seharusnya suatu jadi, kalau pengetahuan yang diberitahukan atau pesan yang disampaikan orang lain tidak sesuai dengan orang tersebut, ya akan ditolak. Makanya orang itu carane. Dan baru setelah cara orang lain itu tidak sesuai dengan cara kita, baru kita berusaha untuk reconsider atau berpikir ulang tentang bagaimana cara kita hidup. Bagaimana sebenarnya kita hidup ini? Kucing turu jaluk madang ya wis, angger wis sore tembake lu ngoloti madang nang tempat lain, angger raya nang turu. Kayak apa kita seperti kucing yang kerjaannya hanya duduk-duduk saja menunggu makan? Saya sendiri juga seperti itu sepertinya, main HP di rumah, tidak melakukan apapun. Ya melakukan beberapa hal sih, tapi saya rasa ya tidak cukup. tidak cukup hanya membawahi piring, membawahi kelambi, mepek. Pasti ada hal yang lebih banyak lagi yang saya bisa lakukan. Ada hal banyak yang perlu saya pelajari. Ya. Lalu bagaimana? Sebenarnya tempat harus digawe kandang ayam, tapi karena kotor, bapaknya juga masih belum sempet. Ya diulung lah. Caranya ada di pagar ge. Tapi rasanya katanya kayak disepit nggak di pagar, tapi yang nggak di pagar ya memang tuh ya berapa nih kudune ki dibersih ya nya diuang ya ora guna temen ya wis lah. Karena kalau kita terlalu banyak berpikir juga tidak baik. Karena berpikir itu juga perlu tujuan. Mengapa kita harus berpikir tentang apa yang kita pikirkan? Apakah ada alasan tertentu? Apakah ada tujuan akhir dari kita berpikir hal tersebut? Apa tujuan akhir pikir? Perlulah keheningan, waktu sesaat untuk mikir. Dan kita juga perlu menentukan apa yang perlu kita pikirkan sebenarnya, apa yang penting dalam hidup ini. Dan untuk menentukan apa yang penting untuk kita pikirkan dalam hidup ini, kita perlu mencari tahu.
Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Ya bagus, alhamdulillah, keren. Kalau kalian sudah tahu apa yang penting dalam hidup ini, ya tinggal dilakoni baik kan ya. Dan kalaupun ada masalah ya solusi pasti akan datang. Percaya saja dulu. Kalau sudah menyerah di awal, ya wes, selesai di situ, rampung, di end. Lah yes males nyerah tayang, ya wes, rampung kok. Orang kudu tayang. Bagaimana nih? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan see you later.